Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, sebagai manusia kecenderungan kita adalah bercerita banyak kepada orang lain, dan tema yang paling mudah dan menggiurkan untuk kita bicarakan adalah tentang orang lain. Apalagi diiringi adanya amarah dalam diri kita terhadap orang lain, tidak segan-segan dan mungkin akan memberikan motivasi tersendiri bagi kita untuk menceritakan dengan ringan sekali keburukan tentang orang lain, dan itu kita anggap hal yang wajar. Keseringan kita menceritakan keburukan orang lain, apalagi didasari oleh rasa tidak suka terhadap orang lain, tidak segan-segan kita akan menceritakan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang tersebut, sehingga kecenderungannya kita berbohong, memfitnah, dan lain-lain sebagainya. Padahal itu jelas merupakan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Al-ayat. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhkanlah diri kita dari memperbanyak buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, janganlah kita mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kita menggunjing sebagian di antara kita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, adakah di antara kita yang suka memakan daging bangkai temannya yang sudah mati? Fakarihtumuhu, pasti kita akan merasa jijik. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, inilah kecenderungan yang kita lakukan saat ini. Padahal kita tahu itu adalah perbuatan maksiat, tapi karakteristik, kesenangan, kebiasaan, sering tema itu kita jadikan sebagai komunikasi awal antar sesama. Bahkan itu dijadikan tema yang terus-menerus menarik untuk membicarakan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah engkau menggunjing, janganlah engkau ghibah terhadap orang lain. Perumpamaan orang seperti ini, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah kamu suka memakan daging temanmu yang sudah mati? Kalau orang yang beriman sesuai dengan awal dari ayat tersebut, kalau benar-benar beriman sesuai dengan ikrarum bil lisan, kita ikrarkan dengan lidah, wa tasdiqum bil qalbi, dan kita benarkan dalam hati,
wa amalun bil arkan, dan kita amalkan dalam kehidupan nyata, pasti membicarakan aib orang lain, menggunjing orang lain itu merupakan perbuatan yang sangat menjijikkan. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena saking jeleknya perbuatan maksiat menggunjing orang lain itu, orang yang melakukan penggunjingan saat itu langsung mendapat hukumannya. Diriwayatkan ada 2 orang perempuan yang menggunjing temannya, dipaksa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memuntahkan darah segar dari mulutnya sebagai hukuman atas lidahnya yang menggunjing temannya. Tapi saat ini, karena hukuman itu tidak ada, menggunjing, ghibah, menjelek-jelekkan orang lain, itu kita anggap hal yang biasa dan lumrah. Padahal itu dosa yang sangat besar, yang sulit untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tabrani, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih besar dari zina. Qila wa kaifa? Salah seorang bertanya, bagaimana bisa begitu? Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rajulu yazni tsumma yatubu. Seorang laki-laki yang berzina kemudian dia bertaubat, fayatubullahu alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibahu. Dan orang yang suka ghibah, menjelek-jelekkan orang lain, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ia memperoleh maaf dari orang yang digibahi. Hadirin para pemirsa rahimahullah. Itulah kenapa sampai Rasulullah mengatakan bahwa al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat daripada zina. Kalau perbuatan zina itu tanggungannya, urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu bertaubat, fayatubullahu alaihi, bisa langsung dia memperoleh taubat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ghibah itu Allah tidak akan mengampuni sebelum orang yang kita ghibahi itu memaafkan kita. Jadi ada 2 sisi yang perlu kita laksanakan sehingga taubat kita itu diterima dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada urusannya antar sesama. Oleh karena itu hadirin sekalian, ghibah ini sangat besar, luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Dulu diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa bahwa barang siapa yang bertaubat setelah dia, barang siapa yang bertaubat orang yang melakukan ghibah itu, maka dia akan masuk surga paling akhir. Sebaliknya, orang yang biasa berghibah lalu dia meninggal, maka dia paling awal masuk neraka. Ini hadirin sekalian. Jadi orang yang sudah bertaubat dari ghibah yang dilakukan, Allah akan memasukkan surga paling akhir. Orang yang terbiasa dalam hidupnya ghibah, maka hukumannya adalah dia paling awal masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebuah riwayat, kalau kita ghibah lalu kita meninggal dan belum meminta maaf kepada orang yang kita zalimi atau ghibahin itu, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita dimintai pertanggungjawaban atas perilaku ghibah yang kita lakukan. Kita harus membayar dari kebaikan yang kita punya itu atas dosa-dosa ghibah yang kita lakukan kepada orang lain. Kalau
pahala atau kebaikan yang kita punya itu sudah habis untuk membayar kezaliman atas gibah yang kita lakukan di atas dunia, maka keburukan orang yang kita gibah itu akan pindah kepada kita. Inilah seperti bilangnya Rasulullah SAW, termasuk orang yang bangkrut. Sebenarnya gibah itu apa? Ada sebuah riwayat dari Abi Hurairah menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-tadruka mal ghibah, tahukah kamu apa ghibah itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikruka akhaka bima yakrahu, ghibah itu adalah membicarakan saudaramu tentang sesuatu hal yang ia tidak sukai. Qila, salah seorang bertanya, apa ra'aita in kana fi akhi ma'akul, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, aku menceritakan tentang sesuatu hal tentang saudaraku itu sesuai dengan apa yang terjadi. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kana fihi ma taqul, sekiranya apa yang kau bicarakan itu benar, faqad tabtah, maka engkau telah termasuk berbuat ghibah atau menggunjing. Wa illam yakun faqad bahattah, wa illam yakun fihi, jika yang kau bicarakan itu tidak benar, faqad bahattah, maka itu termasuk fitnah, tuduhan yang tidak berdasar. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang rahimakumullah, ini kita bicarakan orang, kalau dia benar itu termasuk ghibah, tetapi kalau itu tidak benar itu termasuk fitnah. Lalu di mana benarnya kita membicarakan orang lain? Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan sekali-kali kita membicarakan atau senang membicarakan orang lain, apalagi membicarakan keburukan orang lain. Oleh karena itu hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, karena ghibah itu termasuk salah satu yang menghilangkan pahala puasa kita, marilah kita hindari, kita jauhkan diri kita untuk senang membicarakan orang lain, jauhkan diri kita untuk senang membicarakan keburukan orang lain, karena tidak ada untungnya. Kalau benar apa yang kita bicarakan itu termasuk ghibah dan menggunjing. Kalau salah, itu termasuk fitnah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini membuat kita sadar akan jati diri kita. Marilah kita perhatikan diri kita sendiri, kita introspeksi diri kita. Apakah kita lebih baik dari orang yang kita bicarakan? Apakah amal kita sudah lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan? Oleh karena itu, inti yang utama adalah mari kita perbaiki diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk Allah yang muttaqin, yang selalu bertaubat kepada Allah SWT. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.